Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita rahmat dan nikmat sehingga kita bisa berkumpul dan memperbaiki diri. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman sekarang, dunia serba cepat. Cepat menilai, cepat membandingkan, cepat juga merasa kurang. Kita sibuk untuk memperbaiki hidup, memperbaiki nilai, penampilan, maupun pengakuan. Tapi kita tidak pernah diam sebentar untuk bertanya kepada diri kita sendiri, bagaimana keadaan hati kita. Padahal dalam Islam, yang paling menentukan nilai hidup bukanlah yang terlihat hebat dari luar, tapi yang paling menentukan nilai hidup adalah yang terlihat bersih di dalam. Allah SWT sudah mengingatkan kita di dalam Al-Quran. Firman-Nya yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man dzakkaha wa qad khaba man dassaha. Artinya, sungguh beruntung kata Allah orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh rugi kata Allah orang yang mengotori. Ayat ini singkat, sederhana, namun maknanya dalam. Beruntung itu bukan tentang siapa yang paling sukses, siapa yang paling populer, ataupun siapa yang paling pintar, tapi beruntung adalah siapa yang paling bisa untuk membersihkan hatinya. Ini yang dalam Islam disebut dengan tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs bukan berarti kita tiba-tiba jadi suci. Bukan berarti kita tidak bisa berbuat dosa. Tapi adalah proses mengurangi penyakit hati sedikit demi sedikit. Karena jujur saja, banyak masalah kita hari ini bukan karena kita kurang ibadah, tapi karena hati kita belum tenang. Kita masih bisa iri. Kita masih iri ketika melihat orang lain lebih sukses. Kita masih marah ketika orang lain menyentuh ego kita. Kita juga masih merasa kecewa ketika orang lain tidak menghargai kita. Dan hal itu membuat hati kita penuh, bukan oleh syukur, tapi oleh perasaan yang memberatkan. Rasulullah SAW pernah mengingatkan, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Artinya adalah yang paling diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala bukanlah hal yang di luar, tetapi isi hati dari amal yang kita kerjakan. Kita bisa saja sholat, tetapi masih ingin diakui. Kita bisa saja bersedekah, tetapi masih ingin dilihat. Kita juga masih bisa beramal, tetapi dengan ego. Dan itu bukan berarti kita munafik. Itu artinya kita manusia. Membersihkan jiwa tidak hanya dimulai dari hal-hal yang besar. Justru kadang dimulai dari hal-hal yang sangat sederhana, yakni menjaga niat. Karena amal kecil dengan niat yang lurus lebih dicintai oleh Allah dibanding amal besar yang penuh dengan pamer. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tazkiyatun nafs juga mengajarkan kita untuk tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena setiap orang memiliki prosesnya masing-masing. Dan Allah tidak menilai dari hasil semata, tetapi menilai dari usaha dan keikhlasan. Kalau kita jatuh di kesalahan yang sama hari ini, itu bukan berarti kita gagal. Itu berarti proses kita masih panjang. Yang berbahaya bukanlah orang yang jatuh, tetapi orang yang merasa dirinya sudah bersih. Karena kadang orang yang merasa dirinya sudah suci akan berhenti untuk membersihkan diri. Allah tidak mencari manusia yang tidak pernah salah,
Allah mencintai manusia yang mau kembali lagi dan lagi. Maka dari itu, di tengah hidup yang sibuk ini, kita mungkin tidak perlu menambah banyak hal. Kita hanya perlu mengurangi isi hati yang kotor. Seperti kesombongan, iri, dengki, ataupun keinginan untuk selalu diakui. Karena jika hati kita bersih, itu tidak menjamin bahwa hidup kita akan bebas dari masalah. Tetapi itu akan membuat kita lebih kuat dalam menjalaninya. Dan itulah inti dari tazkiyatun nafs. Membersihkan diri agar langkah kita terasa lebih ringan dan arah hidup kita lebih jelas menuju Allah. Akhir kata, semoga kita termasuk orang-orang yang membersihkan jiwa, meluruskan niat, dan memperbaiki diri dalam setiap situasi dan kondisi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima setiap ikhtiar kecil kita dan menuntun kita menuju jalan kebaikan. Jika ada kesalahan, itu datangnya benar-benar dari saya. Jika ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.